Cerita rakyat dari Betawi berjudul Murtado Macan Kemayoran. Murtado merupakan seorang pemuda yang tampan. Ia tinggal di daerah Kemayoran. Murtado mempunyai sikap yang santun. Selain itu, ia juga pemberani dan selalu membela orang lemah. Saat itu, di Kemayoran belum sepenuhnya aman karena masih dijajah oleh Belanda. Selain itu, banyak pula gangguan dari penduduk Kemayoran yang jahat. Mereka seringkali meresahkan warga, terutama rakyat kecil. Para warga yang jahat itu memeras rakyat kecil dan mencuri hasil pertaniannya. Sejak kecil, Murtado dididik baik oleh sang ayah dengan ilmu agama dan pendidikan yang cukup. Selain itu, Murtado juga diajari ilmu bela diri oleh ayahnya sejak kecil, hingga Murtado menjadi seorang jawara yang hebat. Namun, ia tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Saat itu, Kemayoran semakin tidak aman karena Belanda mulai memperluas daerah penjajahannya. Pemimpin Kemayoran pun dijadikan kaki tangan Belanda yang disebut dengan Bek atau dikenal dengan Bek Lihun. Mereka sebenarnya orang pribumi yang sudah membantu penjajah Belanda. Bek Lihun memimpin Kemayoran dengan dibantu oleh Mandor Bacon. Keduanya merupakan pribumi, namun selalu membela Belanda. Murtado sebenarnya geram melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacon yang semena-mena dengan warga Kemayoran. Namun selama ini Murtado selalu menahan dirinya. Pada suatu hari, Kemayoran sedang mengadakan acara derapan padi. Mandor Bacon ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara tersebut. Murtado pun hadir di sana. Di tengah jalannya acara, Mandor Bacon menggoda kekasih Murtado. Hai, kau sangat cantik sekali. Tapi kau berpacaran dengan si Murtado? Aku dong, kaki tangan Belanda. Seharusnya si cantik ini lebih pantas menjadi kekasihku. Mau? Murtado yang melihat itu menjadi geram. Hei Mandor Bacon, berani sekali kau mengganggu kekasihku. Memangnya kenapa? Aku bebas menyukai wanita manapun yang aku mau. Mendengar jawaban dari Mandor Bacon, membuat Murtado tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka berkelahi. Berani-beraninya, kau harus mendapat balasan. Murtado mengeluarkan jurus-jurusnya. Mandor Bacon pun menghadapi serangan Murtado dengan kewalahan. Murtado dengan mudah mengalahkan Mandor Bacon karena mereka bukanlah lawan yang seimbang. Masih berani kau? Hah? Ampun. Mandor Bacon pun kabur dan melaporkan kejadian itu kepada Bek Lihun. Ia menyerangku di depan kerumunan banyak orang. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk membalas perbuatannya. Beberapa cara dirancang oleh Mandor Bacon dan Bek Lihun untuk mencelakai Murtado. Namun semua cara itu gagal. Akhirnya Bek Lihun menyerah. Ia mengakui kehebatan jurus bela diri Murtado. Ia pun memilih untuk bersahabat dengan Murtado. Sudah. Aku menyerah. Jurus-jurusmu sangat hebat. Serangannya tak terduga dan semuanya kena. Lebih baik kita bersahabat saja. Bagaimana? Dengan senang hati. Asalkan kalian tidak meresahkan warga Kemayoran lagi. Murtado pun dengan senang hati menerima tawaran persahabatan itu tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Bahkan Murtado dan Bek Lihun sama-sama membantu memberantas kawanan perampok Kemayoran yang dipimpin oleh Warsa. Pada suatu hari, Bek Lihun dan Murtado sedang menikmati secangkir kopi bersama. Murtado, Belanda menegurku terus. Memangnya kenapa, Bek? Mereka berkata aku tak mampu menjaga keamanan Kemayoran ini karena Warsa dan anggota perampoknya terus beraksi. Jadi penduduk ini semakin miskin dan tidak mau membayar pajak ke Belanda. Kau mau membantuku? Mendengar tawaran itu, Murtado pun bimbang. Jika ia membantu Bek Lihun, artinya ia membantu Belanda. Tapi jika ia tidak membantunya, ia tak enak kepada Bek Lihun. Apa yang harus aku lakukan? Kata Murtado dalam hati. Baiklah, aku mau membantumu untuk melawan Warsa, tapi bukan untuk kepentingan Belanda. Aku hanya ingin melindungi Kemayoran ini dari kekejian Warsa dan anak buahnya. Mendengar jawaban Murtado, Bek Lihun pun tersenyum senang. Terima kasih Murtado. Aku tahu dalam lubuk hatimu
pasti tidak tega melihat warga semakin menderita karena perampokan. Murtado pun menyusun strategi dengan dibantu oleh Saomin dan Saripin. Ya, seperti itulah strateginya. Apa kalian sudah mengerti? Ya, mengerti. Malam itu, Murtado pun sampai di markas Warsa dan anak buahnya di Tambun. Sayangnya Warsa dan anak buahnya tidak ada di sana. Ah, gagal kita. Tidak ada Warsa di sana. Iya, markasnya sepi. Murtado mendapat kabar kalau Warsa dan anak buahnya sedang di daerah Karawang. Tidak kehabisan akal, Murtado pun menyusun strategi lain dengan langsung menyusul ke Karawang. Kita segera berangkat ke Karawang. Sesampainya di Karawang, pasukan Murtado langsung berkelahi dengan pasukan Warsa. Oh, di sini kau rupanya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Warsa mempunyai ilmu bela diri yang tak kalah hebatnya dengan Murtado. Anak ingusan sepertimu berani-beraninya melawanku. Namun Murtado tak kalah hebat. Ia mengeluarkan jurus-jurus terbaiknya. Ayo, buktikan kehebatanmu di depanku. Rasakan ini, Warsa. Warsa pun kewalahan menghadapi Murtado. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh pasukan Murtado. Yang benar pasti akan menang. Dan Warsa meninggal di tangan Murtado. Para pasukan Murtado memilih untuk menyerah. Ampun, Tuan. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kami. Jangan bunuh kami, Tuan. Tunjukkan di mana kalian simpan hasil rampokan kalian, maka akan aku ampuni. Murtado dan teman-temannya pun membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya pada pemiliknya masing-masing. Seluruh warga Kemayoran sangat senang dan berterima kasih kepada Murtado. Terima kasih, Murtado. Akhirnya hasil panenku bisa dijual. Terima kasih, Murtado. Kamu sangat berjasa untuk Kemayoran ini. Begitu juga Bek Lihun yang mendengar keberhasilan Murtado. Ia sangat senang. Sudah kukira kau pasti bisa menang, Murtado. Apalagi melawan si Warsa itu. Sudah seharusnya aku menolong warga Kemayoran, Bek. Penguasa Belanda pun kagum dengan keberanian dan kegigihan Murtado dan teman-temannya. Murtado, kau sangat hebat. Maukah kau menjadi pemimpin Kemayoran? Menggantikan Bek Lihun yang sepertinya sudah kewalahan. Mohon maaf, Tuan. Sepertinya hal tersebut tidak perlu. Biarkan Bek Lihun yang memimpin. Saya ingin menjadi rakyat biasa saja. Dan saya akan berjuang membela kebenaran dengan jalan saya sendiri. Itu adalah cara Murtado menolak tawaran Belanda dengan halus. Karena jasa Murtado yang begitu besar untuk Kemayoran dan kehebatannya dalam bela diri, penduduk Kemayoran menjuluki Murtado dengan Macan Kemayoran. Legenda Si Pitung. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Si Pitung lahir di Kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pina. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren,
Sehari-hari si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, si Pitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencaksilat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ya. Sesampainya di rumah, si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan ayah si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, si Pitung disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lu jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ya. Beres, Beh. Tapi ingat, lu jual harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa namanya lu? Nama Aye Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari si Pitung, uangnya hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babeh si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres, Beh. Ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu? Waduh, Beh. Kayaknya Aye kecopetan. Ntar Aye cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku. Dan akhirnya, tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lulu Pade, jangan macam-macam sama anak Rawabelong. Si Pitung segera pulang sambil membawa uangnya hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang menggembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf bang, yang soal kemarin. Nama lu siapa? Nama Aye Rais bang. Aye Jiih bang. Aye Jepul bang. Jadi gini bang, kita nih mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Iya, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Rais dan teman-temannya saling berpandangan. Bang, hidup kami pun udah miskin. Sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan nyopet. Jadi, gimana bisa? Kami harus bantu orang-orang miskin itu. Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih,
dan Jebul saling berpandangan. Baik Bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak rawa belong. Kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda teman lo itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. Asal-usul Pancoran. Cerita dari DKI Jakarta. Pancoran adalah sebuah kecamatan yang masuk ke dalam daerah khusus ibu kota Jakarta. Kecamatan Pancoran terkenal dengan salah satu ikonnya yang disebut dengan nama Tugu Pancoran. Tugu Pancoran ini juga memiliki nama lain, yaitu Tugu Dirgantara. Pancoran, sebagaimana berbagai tempat lainnya di Nusantara, juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu nan lampau, terdapat sebuah kerajaan di sebuah hamparan lembah nan hijau dan subur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memiliki 3 orang putra. Yang tertua bernama Pangeran Jaya, selanjutnya Pangeran Suta, dan paling bungsu Pangeran Gerindra. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk berkeliling negerinya. Raja melihat hamparan sawah nan subur. Melihat keadaan negerinya yang subur, sang raja justru merasa gelisah memikirkan sesuatu. Kegelisahan sang raja ternyata berlanjut hingga kepulangannya ke istana. Aku sudah sangat tua.
Sudah saatnya aku melengsarkan diri. Biarlah yang muda meneruskan hasil kerja. Ternyata kegelisahan sang raja dikarenakan keinginannya untuk lengser dari tahta. Namun beliau masih belum menemukan siapa di antara putra-putranya yang pantas mendapatkan tahta. Namun, tidak terlalu lama bagi raja untuk menemukan jalan keluarnya. Sang raja pun segera memanggil ketiga putra-putranya. Putra-putraku, aku sudah semakin tua. Sudah saatnya ayah kalian ini lengser dari tahta. Dan salah satu dari kalian akan menjadi raja. Tetapi, sesuai dengan tradisi keluarga kita, kalian harus melewati serangkaian ujian selama 30 hari. Kalian harus pergi meninggalkan istana dan menghadapi berbagai ujian yang datang tanpa bantuan siapa-siapa. Setelah 30 hari, kembalilah ke istana. Apakah kalian siap menempuh ujian tersebut? Siap, Ayahanda. Nah, berangkatlah besok. Bawalah bekal sesuai dengan kebutuhan kalian. Esok harinya, pagi-pagi sekali, ketiga putra raja berjalan meninggalkan istana. Masing-masing membawa bekal dengan jumlah yang berbeda, sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Mereka bertiga berjalan dalam panasnya siang hari dan dinginnya malam. Terkadang hujan deras datang, sehingga tubuh mereka menjadi menggigil kedinginan. Setelah hampir sepekan lamanya berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah sungai yang jernih airnya. Mereka pun memutuskan mandi di sungai tersebut. Selesai mandi, mereka pun mengganti pakaian. Tetapi, Pangeran Jaya tetap memakai pakaiannya yang sudah kumal. Sedangkan kedua adiknya memakai pakaian yang baru dan bersih. Kakak, kenapa pakaian yang sudah kotor itu tetap engkau kenakan? Lagi pula, tidak pantas putra raja berpakaian kotor dan kumal seperti itu. Aku hanya membawa 2 buah pakaian, jadi aku harus berhemat. Tiga putra raja itu kembali meneruskan perjalanan. Mereka masih belum mengerti ujian seperti apa yang sebenarnya mereka hadapi selama 30 hari ini. Tiga putra raja itu masih terus berjalan. Namun mereka sangat heran selama berhari-hari udara menjadi sangat panas. Tidak ada hujan yang datang dan mereka tidak bertemu dengan sungai atau sumber air. Mereka sangat kehausan dan kepanasan. Di tengah rasa haus yang mendera, tiga putra raja itu tiba-tiba mendengar suara gemericik air. Akhirnya kita bertemu air. Ayo kita minum, tenggorokanku sudah sangat kering. Tunggu dulu, sebaiknya kita minta izin dulu kepada pemiliknya. Tetapi Pangeran Jaya terlambat. Dua adiknya yang sangat kehausan itu sudah meminum air dari pancuran. Sepertinya tidak ada yang aneh ketika dua adik Pangeran Jaya itu meminum air dari pancuran. Namun tidak lama berselang, Pangeran Jaya terkejut melihat dua adiknya langsung terkapar. Sultan, Gerindra, ada apa dengan kalian? Bangunlah. Mereka mati karena meminum air dari pancuran itu tanpa seizinku. Kakek, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan kedua adikku? Sayang sekali, mereka berdua telah mati. Ayahanda pasti sangat sedih melihat dua putranya meninggal. Aku bisa menghidupkan dua adikmu, tapi dengan sebuah syarat yang sangat berat. Benarkah? Katakan, Kek, apa syaratnya? Demi adik-adikku, aku akan melakukan apa saja. Dua adikmu itu bisa hidup kembali, tapi kamulah yang akan mati. Kakek, jika dua adikku mati, maka ayahanda tinggal memiliki satu putra saja. Tapi jika mereka hidup, setidaknya ayahanda memiliki dua putra. Karena itu, demi adik dan ayahku, aku bersedia memenuhi syarat yang kakek minta. Baiklah, sekarang minumlah air di pancuran itu. Pangeran Jaya sudah bulat akan keputusannya. Dia pun meminum air pancuran itu. Dua adik Pangeran Jaya tiba-tiba bergerak-gerak. Mereka berdua hidup kembali. Kakek, aku sudah meminum air pancuran itu.
Dua adikku pun sudah hidup kembali. Tapi kenapa aku belum mati? Jaya, dengan demikian kamu telah lulus ujian. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika kakek tua itu tiba-tiba saja wajahnya berubah. Ayahanda. Ya, ujian sudah selesai. Pancuran ini adalah puncak dari ujian kalian. Kalian harus menerima bahwa Jaya yang berhasil lulus dari ujian ini. Maka, seperti yang sudah menjadi tradisi keluarga kita, maka Jaya akan menggantikan posisiku sebagai raja. Pangeran Jaya pun menggantikan ayahnya sebagai raja. Pangeran Jaya meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai raja yang adil dan bijaksana. Dan semenjak itulah, tempat pancuran air yang menjadi puncak dari ujian memilih raja itu pun dikenal dengan nama Pancoran.